lanjut ke narasumber ketiga. Ya, untuk narasumber ketiga ini Ibu Idlah Hatut Dilalah, S.Farm MPH, ya, riwayat pendidikannya S1-nya farmasi di UGM, kemudian pendidikan apoteker di UGM juga, dan S2-nya di IKM FKKMK UGM. Untuk publikasi yang terakhir itu adalah upaya Posbindu PTN sebagai kampanye literatur kesehatan HPU Health Promoting University di era adaptasi kebiasaan baru studi kasus di FKKMK UGM. Untuk Ibu Idlah Hatut, apakah sudah siap? Ampun Bu, apakah suara saya terdengar? Ya. Monggo Ibu untuk mempresentasikan pengalamannya ya, pengalaman untuk penggunaan data ini. Waktunya 15 menit. Terima kasih. Izin share screen kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Senang sekali bisa bersilaturahim lagi ke alma mater saya, Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Di sini izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya dalam menyelesaikan tugas akhir tesis saya kemarin tahun 2022 terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi pola akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman. Poin yang akan saya bahas pertama tidak jauh berbeda, pertama mengapa tugas akhir ini menggunakan data HDSS Sleman, kemudian perjalanan saya menggunakan HDSS Sleman, sedikit terkait latar belakang penelitian dan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan metode penelitian, data HDSS yang digunakan, hasil dan pembahasan, indikator kesimpulan yang sampai. Jadi mengapa tugas akhir saya menggunakan data HDSS Sleman? Memang di awal saya menginginkan supaya tesis saya nantinya dapat dipublikasikan begitu Bapak Ibu. Kemudian saya melihat bahwa data-data di HDSS Sleman selama ini sudah banyak yang dipublikasikan sehingga membuat saya yakin untuk memilih data HDSS Sleman karena pada saat itu pandemi COVID sedang berlangsung dan posisi saya sedang hamil tua sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil data di lapangan, sehingga data HDSS yang sudah kredibel, akurat dan mengefisienkan saya untuk baik finansial maupun tenaga dan waktu juga supaya bisa lulus tepat waktu, dan tentunya tetap saya percaya diri untuk bisa mempublikasikannya di kemudian hari. Lalu perjalanan saya mengenal HDSS Sleman dimulai saat mengikuti simposium dan workshop pemanfaatan data HDSS Sleman tahun 2021. Di situ saya mengikuti serangkaian kegiatan workshop di mana diminta untuk melihat website HDSS Sleman, kemudian melihat pengenalan lewat YouTube, kemudian skema kerjasama apa saja yang ada di HDSS Sleman, kemudian memastikan kebaruan topik sampai dengan saya mendapatkan banyak masukan termasuk dari Bu Iftah juga, sampai akhirnya pada tahun 2022 saya mengajukan permohonan kerjasama untuk tugas akhir tesis saya. Adapun untuk penelitian saya kemarin dilatar belakangi karena pandemi COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia memunculkan berbagai kebijakan untuk sebagai upaya social distancing, di mana kebijakan-kebijakan tersebut yang muncul berdampak pada banyak kehidupan masyarakat, utamanya di sektor kesehatan. Di sisi lain, resiko komplikasi COVID-19 itu menjadi lebih besar pada kelompok rentan seperti lansia dan penderita PTM. Tingkat kematiannya saja naik dari 1% menjadi 6% pada penderita hipertensi, diabetes, dan juga penderita jantung koroner. Padahal para penderita PTM sendiri seharusnya mendapatkan perawatan secara terus-menerus. Namun karena dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan perawatan secara terus-menerus.
Penderita hipertensi di dunia sekitar 1,13 miliar orang menurut data dari WHO. Di Indonesia sendiri prevalensinya itu meningkat dari 2013 hingga tahun 2018 menurut data dari Riskesdas, dan provinsi di Yogyakarta menduduki urutan kedua nasional terbesar. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menganalisis bagaimana pola akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi di Kabupaten Sleman khususnya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya baik sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan case study dengan pendekatan studi cross-seksional. Kemudian tempat penelitiannya karena menggunakan data ADSS, jadi di Kabupaten Sleman, waktu pengambilan datanya menggunakan siklus 3 dan siklus 6 tahun 2017 dan tahun 2020. Untuk subjek penelitian, yakni sampel responden siklus 3 dan siklus 6 yang berusia minimal 18 tahun dan menderita hipertensi dengan mengeluarkan mereka yang berstatus hamil dan terdapat missing data. Sehingga metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling, didapatkan sebesar 828 penderita hipertensi. Alur pemilihan sampelnya, jadi sebanyak 973 responden penderita hipertensi di tahun 2017 setelah dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria eksklusi, sehingga tersisa 691 responden. Dan pada tahun 2020 dari sebanyak 266 responden tersisa 137 responden, sehingga totalnya dari tahun 2017 dan 2020 yakni 828 responden yang dianalisis. Variabel penelitian, untuk variabel independen yang saya gunakan, pertama ada variabel usia, saya kategorikan menjadi 3 kelompok, kemudian jenis kelamin, pendidikan saya kategorikan menjadi 4 kelompok, pekerjaan, kemudian status perkawinan, lokasi tempat tinggal, kepemilikan asuransi, status sosial ekonomi saya kelompokkan menjadi 5 kelompok sesuai yang ada di HDSS Sleman, kemudian perubahan pengeluaran menjadi tetap, meningkat dan menurun, serta penerimaan bantuan menjadi tidak menerima dan menerima. Untuk 2 variabel terakhir ini hanya tersedia di siklus 6. Sedangkan variabel dependen utama yang saya analisis adalah akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yakni responden melakukan kunjungan ke tempat berobat utama selama tahun survei. Apabila responden sakit, saya kelompokkan menjadi iya dan tidak. Lalu selanjutnya saya lakukan analisis selanjutan, yakni cara pembayaran berobat hanya pada kelompok yang memiliki asuransi kesehatan, alasan tidak pergi berobat hanya pada kelompok yang tidak mengakses pelayanan kesehatan, serta jenis layanan konsultasi daring hanya pada kelompok yang mengakses konsultasi online. Analisis dilakukan secara univariat menggunakan statistik deskriptif and percent, kemudian bivariat menggunakan uji chi-square, dan multivariat menggunakan model regresi logistik berganda pada tingkat signifikansi P kurang dari 0,05 dianalisis menggunakan software Stata.